Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Setiawan dalam mata kuliah statistik. Kali ini kita melakukan pembelajaran pertemuan ke-10 dan merupakan pertemuan terakhir. Materi yang kita bahas kali ini adalah uji Human-Whitney. Uji Human-Whitney biasanya juga dikatakan uji Mann-Whitney, jadi tanpa ada U. Tapi sebenarnya adalah uji Human-Whitney atau uji Human-Whitney. Oke, masih ingatkah kita pada saat kita melakukan uji prasyarat analisis untuk menguji dua rata-rata? Nah, pada saat uji prasyarat analisis itu saya ulangi lagi, uji prasyarat analisis itu prasyarat analisis ada dua. Nah, ada dua. Yang pertama uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, jika uji normalitas memenuhi, maka uji hipotesis kita gunakan uji T. Saya kira Anda masih ingat. Nah, yang menjadi masalah sekarang, bagaimana jika uji normalitas itu tidak terpenuhi? Prasyaratnya tidak terpenuhi atau tidak normal. Maka, uji yang kita gunakan untuk hipotesis uji dua rata-rata adalah uji Mann-Whitney. Jadi bukan uji T lagi, tapi sudah uji Mann-Whitney. Kenapa uji Mann-Whitney? Saya ulangi lagi, karena uji prasyarat normalitas tidak terpenuhi. Nah, salah satu kasus di dalam uji Mann-Whitney itu ada dua sampel. Sampel kecil dianggap ukurannya kurang dari 20 dan ada ukurannya di atas 20. Jadi kita bahas dulu yang pertama adalah uji kasus untuk sampel kecil. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana rata-rata denyut nadi pria dengan denyut nadi wanita. Nah, kira-kira denyut nadi pria itu rata-rata lebih besar atau lebih kecil dan seterusnya. Nah, untuk melakukan denyut nadi pria, jelas kita melakukan penelitian atau uji coba untuk melihat denyut nadi pria maupun wanita. Kita ambil sampel sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya, ada 16 data kita ambil. Nah, setelah kita melakukan uji prasyarat analisis, ternyata di sini kita anggap bahwa uji normalitas tidak terpenuhi. Jadi uji normalitas tidak terpenuhi, maka kita gunakan uji Mann-Whitney. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama, kita tentukanlah hipotesisnya. Ada H0 berarti denyut nadi wanita sama dengan denyut nadi pria. Kemudian ada H1 denyut nadi wanita berbeda dengan denyut nadi pria. Atau bisa kita katakan di sini μ1 yaitu rata-rata denyut nadi wanita, kemudian sama dengan denyut nadi pria. Ini berarti μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, setelah kita melakukan uji prasyarat analisis, ternyata data-data tidak normal. Maka kita gunakan uji Mann-Whitney. Nah, caranya adalah, kita satukan dulu datanya dari 1 sampai 16, kita campur antara wanita dan pria, kita susun dari denyut nadi terendah sampai denyut nadi tertinggi, kita susun, kita urutkan. Nah, ranking
Berarti kita ranking di sini adalah ranking terkecil itu kita anggap nomor 1. Kita susun terus sampai ranking tertinggi. Jadi ranking tertinggi itu ranking terakhir. Nah, contoh 79. 79 itu kan cuma 1. Berarti dia kita anggap ranking 1. 80, dia kan ada 2, menduduki ranking 2 dan 3. Berarti 2,5 ini dari 2 ditambah 3 dibagi 2. Berarti 5 dibagi 2 kan 2,5 atau 2,5. Karena nilai 80 ini sama, maka nilai ini juga, nilai 2,5 juga sama. Nah, nomor 4, 82. Ternyata 82 ada 2, menduduki ranking 4 dan ranking 5. Karena dia sama, maka 4,5 ini berasal dari 4 ditambah 5 dibagi 2. Nah, hasilnya 4,5 atau 4,5. Karena 82-nya ada 2, maka 4,5 juga 2. Nah, kemudian nomor 6, 84. 84 kan cuma 1, dia berarti menduduki ranking yang ke-6 dan seterusnya. Nah, kalau ini 85 ada berapa? Ada 3, 7, 8, 9. Kalau 7, 8, 9 itu berarti 8 ini berasal dari 7 tambah 8 tambah 9 dibagi berapa? Karena ada 3, maka dibagi 3. Nah, ini kan ada 3, 1, 2, 3. Berarti dibagi 3. Karena dia sama, 7 tambah 8 kan 15, tambah 9, 24. 24 bagi 3, 8. Karena ada 85 ada 3, maka nilai 8-nya juga ada 3. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian data di atas itu kita pisahkan seperti ini. Kita pisahkan antara denyut nadi pria dengan denyut nadi wanita. Kenapa kita pisahkan? Karena tadi kita ingin melihat rata-rata nadi pria dengan rata-rata nadi wanita. Nah, kita buat seperti ini, nilai rankingnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah jumlah nilai ranking untuk pria. Nah, ini kita jumlahkan. Kemudian ini yang wanita kita jumlahkan, hasilnya seperti ini. Nah, untuk melakukan perhitungan, nah kita lihat rumus hitung nilai statistik uji U. Kenapa uji U? Nah, U Mann Whitney maksudnya. Nah, di sini ada rumusnya U1, ini rumusnya U1 N1 kali N2. Udah tahu N1 itu berarti jumlah U1, N1 itu adalah jumlah pria. Ini berarti jumlah pria, N1, N2 jumlah wanita, dan seterusnya. Oke. Kurang sigma R2. Apa sigma R2? Nah, sigma R2 itu adalah, nah kalau di sini kita lihat R2 itu adalah jumlah ranking denyut wanita. Nah, U1. Nah, kemudian U1 itu berarti di sini N1 itu jumlah pria tambah jumlah wanita dikali, kemudian dan seterusnya, saya kira udah paham. N2 itu wanita, N1 itu pria, kemudian R2. R2 itu ini berarti ini R1, ini R1, ini R2. Nah, jadi hasil kita peroleh seperti ini. Nah, sedangkan untuk menghitung U2 bisa menggunakan rumus. Nah, inilah rumus U2 N1 kali N2 kurang U1. U1 kali 52,5. Nah, inilah dia hasilnya. 9 kali 7 dikurang 52. Hasilnya adalah 10,5. Ini 9 kali 7. 9 jumlah pria dikali 7 jumlah wanita.
Kemudian dari kedua nilai tersebut diambil nilai terkecil. Jadi U1 dengan U2 yang terkecil adalah U2. Berarti diambil U2 10,5. Digunakan untuk membandingkan dengan tabel Mann-Whitney. Nah, bagaimana cara melihat tabel? Nah, yang pertama kita lihat dulu N1 itu 9, N2 itu 7. Nah, kemudian nilai alfanya 5%. Nah, hasilnya adalah ini adalah tabel Mann-Whitney. Tadi kita lihat bahwa nilai N1 kita itu sebesar 9. Nah, ini dia 9. Kemudian N2 kita 7. Karena yang kita ambil 0,05, kita ambil bagian atasnya. Ini 0,05 pada nilai 9. Nah, berarti nilainya adalah 12. Nah, ini dia 12, di sini 7, di sini 9. Berarti nilainya adalah 12 pada barisan 0,05. Jadi nilainya adalah 12, ini dia. Nah, kita kembali ke materi. Ternyata hasil yang kita peroleh adalah 12. Ini adalah nilai tabel dari Mann-Whitney. Nah, kemudian nilai tabel tersebut kita bandingkan dengan nilai U tadi. Ternyata nilai U tadi kita ke 10,5, lebih kecil dari 12. Kriterianya, jika dia lebih kecil dari tabel, U hitung lebih kecil dari U tabel, maka tolak H0. Jika tolak H0 berarti terima H1. H1 tadi apa? Nah, kita lihat di sini ternyata H1 itu adalah, nah ini dia, ternyata H1 itu ini dia. Berarti kesimpulannya adalah denyut nadi wanita berbeda dengan denyut nadi pria. Jadi kesimpulan dapat kita lihat, nah, denyut nadi pria berbeda dengan denyut nadi wanita. Walaupun yang kita ambil di situ sampelnya hanya 16, nah sampelnya 16, tapi kesimpulan ini berlaku untuk seluruh populasi. Seluruh populasi itu apa? Bagaimana? Berarti seluruh populasi itu adalah seluruh wanita dan pria. Seluruh wanita dan pria. Bisa jadi seluruh wanita dan pria di dunia, walaupun yang kita ambil adalah sampel sebanyak 16. Nah, itu contoh untuk sampel di bawah 20. Nah, bagaimana untuk sampel di atas 20? Nah, kita juga mempunyai data. Setelah kita hitung-hitung ranking, hasilnya seperti ini. Semuanya data ada 37 data. Nah, inilah dia setelah kita rankingkan semuanya. Keadaan rumah nelayan dengan keadaan rumah pertanian. Nah, hasil data ini kita ranking, hasilnya seperti ini, kemudian kita bilah antara nelayan dan rumah pertanian. Nah, setelah itu kita jumlahkan ranking untuk nelayan dengan untuk untuk pertanian. Nah, setelah kita jumlahkan, cara perhitungannya sama aja. Nah, cara perhitungannya. Nah, kita lihat keadaan rumah nelayan sama dengan keadaan rumah petani. Kepadatan ya, bukan. Terdapat perbedaan kepadatan rumah nelayan dan rumah petani. Nah, untuk perhitungannya sama aja seperti ini juga. N1 itu berarti N1 itu 15, yaitu rumah nelayan. N2 itu rumah pertanian, jadi 15
dikali 22, kemudian nah seterusnya. Nah, R2 itu berarti jumlah ranking kepadatan. Nah, jumlah ranking kepadatan rumah pertanian 419. Berarti ini N2 itu adalah kepadatan rumah pertanian. Nah, hasilnya kita peroleh 164. Nah, kemudian kita cari U2 dengan rumus seperti ini. Hasilnya adalah 166. Kita bandingkan U2 dengan U1. Nah, ternyata U2 dengan U1 berarti lebih kecil U1. Nah, U1. Nah, kemudian berarti U yang kita ambil adalah U yang kecil, yaitu 164. Nah, perbedaannya berarti kita menghitung di sini adalah nilai Z kalau dia di atas 20. Inilah rumusnya. Setelah kita masukkan nilai dalam rumus, kita peroleh nilainya min 0,0309. Nah, walaupun nilai negatif yang kita peroleh, nah kita ambil nilai yang positifnya. Nah, jadi kita ambil nilai yang positifnya, kemudian kita lihat di tabel Z. Nilai tabel Z untuk uji dua arah untuk alfa 5%. Nah, kita lihat berapa, apakah 1,96. Cara melihat tabel Z itu berbeda dengan yang terdahulu. Di sini kita lihat nilai peluang dalamnya, Nah, di sini kalau kita perhatikan tadi untuk uji dua arah berarti nilai Z-nya, nilai peluangnya adalah untuk untuk tabel Z itu adalah 1 kurang alfa dibagi 2. Nah, alfa kita sendiri itu kan 1 kurang 0,05 atau 5% dibagi 2, hasilnya adalah 0,95 dibagi 2, hasilnya adalah 0,475. Nah, yang kita lihat adalah nilai 0,475. Nah, 0,475 ternyata ada di 1,96. Ya, di sini ada. Nah, ini dia. Nah, inilah hasilnya. Sehingga kita peroleh nilai Z kita itu dari 1 kurang 5% per 2, hasilnya adalah 1,96. Oke, kita kembali kepada materi yang tadi. Jadi kita peroleh Z tabel itu 1,96. Nah, dari hasil Z tabel ini kita bandingkan antara Z hitung dengan Z tabel. Nah, Z hitung itu ternyata lebih kecil dari Z tabel, yaitu 0,03, lebih kecil dari 1,96. Sehingga keputusannya adalah H0 diterima. Jadi kalau di sini tertulis H0, di sini H1, berarti ini bacanya H0 dan H1. Kalau di sini H0 dan di sini HA, maka di sini bacanya HU. Oke, nah dari keputusan ini kita dapat menyimpulkan jika H0 diterima seperti di atas, kita lihat bahwasanya kepadatan rumah nelayan dan rumah petani sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan atau alias sama antara kepadatan rumah nelayan dan rumah petani. Nah, inilah kesimpulan kita dapatkan dari hasil percobaan di atas.
kita cukupkan materi kali ini, dan ini materi terakhir. Nanti akan saya kirimkan tugas-tugas yang akan Anda buat untuk penilaian. Nanti akan menyusul, akan saya beritahu. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.